Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, i'lam anna shauma salasu darajat. Ketahuilah sesungguhnya puasa itu mempunyai 3 tingkatan. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. 3 tingkatan itu adalah yang pertama puasanya orang umum, yang kedua puasanya orang khusus, yang ketiga puasanya orang khususnya orang khusus. Shaumul umum, puasanya orang umum, fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasanya orang pada umumnya, atau bisa dikatakan puasanya orang umum, dia hanya sebatas menahan tidak makan, tidak minum, serta tidak bersetubuh. Itu tingkatan yang paling rendah. Shaumul khusus, puasanya orang khusus. Kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yaddi wal rijli wasairil jawarihi anil asam. Di samping dia tidak makan, dia tidak minum, dia menjaga matanya, lisannya, pendengarannya, semuanya, anggota tubuhnya semuanya dijaga, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tingkatan yang kedua. Shaumul khususil khusus, puasanya orang khususnya orang khusus, yaitu para anbiya, para nabi, para kekasih-kekasih Allah. Wasaumul qalbi anil himami ad-daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wajal bil kulliyati. Di samping dia tidak makan, dia tidak minum, dia juga puasa hati. Tidak makan, tidak minum, menjaga pendengaran, pandangannya, semua anggota tubuhnya dijaga, tidak berbuat kemaksiatan, dan hatinya pun ikut puasa. Tidaklah ada di dalam hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita belum mampu itu. Tidak pernah berpikir tentang keduniaan selama dia puasa. Seharian full, penuh. Hanya zikrullah, mengingat Allah. Sedetik pun tidak terlintas selain Allah. Itu puasanya para nabi, para wali. Kekasih Allah. Kita sebagai orang awam, minimal kita masuk pada tingkat atau kelas yang kedua. Puasanya orang khusus. Tidak makan, tidak minum, serta menjaga pandangan, pendengaran, seluruh anggota tubuh, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min shaimin laisa min syamihi illa ju' wal atas. Karena banyak orang-orang yang di situ berpuasa, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. 20 tahun bertemu dengan Ramadan, setiap tahun bertemu dengan Ramadan, 30 tahun, 40 tahun puasa Ramadan, tapi tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun, begitu-begitu saja. Kan rugi. Hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, ini seperti halnya anak-anak yang baru latihan berpuasa, puasa untuk menghilangkan lapar, untuk melupakan dari lapar dan dahaga, main game seharian, main apa seharian. Masa kita masih seperti itu? Sudah ubanan, sudah tua, harusnya meningkat pada tingkatan yang kedua, yaitu puasanya orang khusus. Tidak makan, tidak minum, matanya dijaga dari melihat yang haram, telinganya dijaga dari mendengar yang haram, kakinya, tangannya dijaga dari berbuat yang haram. Harus begitu. Gunakan setiap waktunya di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Gunakan mata kita
untuk membaca Al-Quran. Jangan kita dilalaikan dengan hal-hal yang di situ tidak ada manfaatnya. Daripada kita sibuk membaca sesuatu yang nggak ada manfaatnya, lebih baik baca Quran. Baca Quran capek, udah tidur. Itu kalau mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi semua itu ada harganya. Ada harganya, kita harus membelinya. Tidak hanya sekedar puasa seperti halnya orang umum, tidak. Harus benar-benar berpuasa, menahan tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan waktu-waktu saat berpuasa itu untuk zikrullah, mengingat Allah, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya, beramal soleh. Tinggalkan amal-amal yang di situ tidak ada manfaatnya. Perbanyak untuk membaca Al-Quran, karena bulan puasa itu ada hubungannya dengan Al-Quran. Sehingga para salaf kita, mereka di dalam bulan suci Ramadan benar-benar mengejar target, perbanyak menghatamkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan memang mereka itu memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Bukan tempat waktunya untuk memahami Al-Quran, tapi tempat waktunya untuk membaca Al-Quran. Boleh kita belajar tafsirnya, boleh. Tapi para ulama-ulama mereka terdahulu benar-benar untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di dalam bulan suci Ramadan 60 kali hatam. Pagi hatam, malam hatam. Imam-imam yang lain, Sayyidina Utsman hatam dalam 1 rakaat sholat witirnya. Kita imam kita baca 1 halaman saja sudah aduh, asam urat sudah kambuh. Itu ya memang tingkatan kita masih seperti itu. Tapi jangan dengan alasan oh kita memang tingkatannya begini terus malas-malasan. Jangan. Gunakan waktu kita di bulan suci Ramadan di saat puasa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan membaca yang tidak ada manfaatnya. Apalagi membaca postingan di grup-grup WA yang di situ nggak ada manfaatnya. Lebih baik tidur saja. Sesungguhnya puasa itu tidaklah hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Minal lagwi warrafas, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan berkata keji, berkata kotor. Itulah hakikat puasa. Tahan 1 bulan, coba 1 bulan benar-benar riyadhah, 1 bulan benar-benar tirakat, bersungguh-sungguh, bermujahadah. Kalau kita bisa seperti itu, kita akan mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Diampuni dosa-dosamu, keluar dari Ramadan bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak ada dosa sama sekali. Tapi ada syaratnya, yaitu tadi bersungguh-sungguh, puasa lahir batin. Puasa lahir batin, jangan cuman puasa zahiriyah saja, tidak. Minimal tingkatan yang kedua. Tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak berbicara yang haram, tidak mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu tingkatannya. Kalau Allah kasih kelebihan bisa naik ke level yang ketiga. Hatinya juga ikut berpuasa, diisi dengan zikrullah, tidak ada terlintas kecil apapun selain Allah. Nah, itu keistimewaan yang sangat-sangat sulit untuk didapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, semua sahabat-sahabat kita, satu jamaah, satu shaf, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.